Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Eka Dwiki Darmawan dari kelas A Prodi Teknik Industri NIM 2019-01-2010. Di sini saya akan menjelaskan mesin bubut dan mesin milling. Yang pertama, pengertian mesin bubut. Mesin bubut adalah suatu dari jenis mesin perkakas yang berfungsi untuk memotong benda-benda kerja dengan cara kerja membuat sayatan, di mana pahat yang sebagai pemotong tersebut bergerak secara translasi juga sejajar pada suatu titik dari benda yang dibubut tersebut. Adapun fungsi mesin bubut, fungsi utama mesin bubut adalah memegang dan memutar benda kerja guna melakukan operasi pemesinan. Kegunaan dari mesin bubut adalah untuk menghasilkan benda-benda penampangan silindris seperti contoh poros bertingkat, poros lurus, poros beralur, poros tirus, berulir, dan berbagai bentuk bidang permukaan silindris lainnya. Yang kedua, bagian-bagian mesin bubut beserta fungsinya. Di sini ada 13 bagian mesin bubut. Yang pertama, kepala tetap. Kepala tetap ini terdapat poros spindle mesin yang berfungsi sebagai tempat dudukan cakram, sehingga ketika poros spindle berputar maka cakram akan berputar. Yang kedua, alat pencekam. Alat pencekam merupakan alat yang berfungsi untuk mencekam benda kerja yang akan disayat menggunakan mesin bubut. Ada beberapa jenis alat pencekam yang biasanya digunakan, antara lain A. Cakram rahang 3, yang B. Cakram rahang 4, dan C. Cakram kolet. Yang ketiga, motor penggerak berada di bawah kepala tetap atau gearbox, berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk memberikan mesin tenaga atau penggerak. Yang keempat, fungsi dari handle pada mesin bubut adalah A. Mengatur kecepatan spindle, B. Mengatur feeding atau kecepatan pemakan secara otomatis, C. Mengatur arah permakanan, D. Mengatur penguliran, yang E. Menyalakan dan mematikan mesin, yang F. Mengatur arah putaran spindle. Yang kelima, tool post. Tool post ini berada di atas eretan, digunakan untuk memegang atau menjepit pahat bubut saat proses pembubutan. Yang keenam, eretan. Eretan adalah alat yang digunakan untuk melakukan proses pemakanan pada benda kerja dengan cara menggerakkan ke kiri dan ke kanan sepanjang meja. Yang ketujuh, lampu. Lampu ini digunakan untuk membantu operator melihat benda kerja saat dibubut. Berguna juga untuk membantu operator melihat hasil pengukuran benda kerja, namun tidak semua mesin bubut dilengkapi dengan lampu. Yang ke-8, tombol emergency stop. Digunakan dalam keadaan darurat untuk mematikan mesin. Tombol ini termasuk hal yang penting untuk keselamatan kerja. Yang ke-9, selang coolant. Berfungsi untuk menyemprotkan cairan coolant saat membubut. Coolant berguna untuk menstabilkan suhu alat potong dan sehingga ketajaman mata pisau lebih awet dan hasil pembubutan lebih optimal. Yang ke-10, kepala lepas. Kepala lepas adalah bagian mesin bubut yang letaknya di sebelah kanan mesin dan dipasang di atas alas mesin. Guna bagian ini adalah sebagai tempat penahan ujung benda kerja yang dibubut, tempat kedudukan waktu mengebor, dan lain-lain. Yang ke-11, alas mesin. Alas mesin digunakan sebagai tumpuan gaya pemakanan waktu pembubutan dan juga sebagai tempat kedudukan kepala lepas, eretan, penyangga diam. Yang ke-12, poros transportir. Poros transportir adalah poros berulir berbentuk segi empat atau transpisium dengan jenis ulir Whitworth
atau metrik yang terletak di bawah eretan alas, berfungsi untuk membawa eretan pada waktu pembobotan secara otomatis. Yang ke-13, rem kaki. Rem kaki digunakan untuk menghentikan mesin. Rem ini sangat berguna ketika mengulir dan berhenti pada posisi tertentu. Dalam keadaan darurat, operator juga bisa menggunakan rem kaki untuk menghentikan mesin. Berikut ini cara membuat baut dengan mesin bubut. Yang pertama, buatlah diameter yang ukurannya sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan mur yang akan dipasangkan. Di bagian akhir, kita akan membuat alur pembebas pahat. Yang kedua, kamu harus menentukan posisi gear atau roda gigi yang sesuai dengan kisar atau pitch dari ulir yang akan dibuat. Kalau posisi gear atau roda gigi dan seluruh tuas pengaturnya sudah sesuai dengan yang diinginkan, maka kamu bisa beralih ke langkah berikutnya. Yang ketiga, siapkan pahat bubur ulir. Cara mengasahnya ini sekaligus hampir sama dengan mengasah permukaan pahat bubut, hanya saja membentuk sesuai dengan jenis rad yang sudah dibuat. Ulir metrik bersudut 60 derajat, sedangkan Whitworth bersudut 55 derajat. Atau kalau perlu, kamu bisa pakai plat pengatur pahat. Yang keempat, aturlah putaran spindle dan kecepatan yang sesuai dengan kondisi bahan pada benda kerja. Rata-rata kecepatan yang dipakai adalah 100 rpm. Yang kelima, hidupkan mesin dan tekan tuas otomatis rad, mulailah proses pemakanan. Yang keenam, hal lainnya yang harus kamu perhatikan di sini adalah jangan melepas tuas sebelum proses pembuatan rad selesai, karena kalau dilepas kemungkinan kamu akan melakukan penyayatan ulang ke alur pemakanan awal. 7. Pada saat pemakanan, perhatikan dengan baik skala ukuran yang ada di tuas eretan melintang. Aturlah angkanya menjadi di posisi tertentu atau 0 untuk memudahkan proses pemakanan. Berikutnya, FYI kedalaman permukaan kurang lebih 0,1 mm. Ke-8, searahkan kembali ke posisi awal, lepaskan pahat benda kerja. Setelah itu, kembalikan ke titik pemakanan yang sudah ditandai tadi. Untuk pemakanan berikutnya ditambah 0,1 mm. Begitu seterusnya sampai kamu menghasilkan ulir yang pas dengan umurnya. Selanjutnya, mesin milling. Pengertian mesin milling: mesin fries atau milling adalah mesin yang paling mampu melakukan banyak tugas bila dibandingkan dengan mesin perkakas yang lain. Hal ini disebabkan karena selain mampu memesin permukaan datar maupun berlekuk dengan menyelesaikan dan ketelitian istimewa, juga berguna untuk menghaluskan atau meratakan benda kerja sesuai dengan dimensi yang dikehendaki. Mesin milling juga dapat menghasilkan permukaan bidang rata yang cukup halus, tetapi proses ini membutuhkan pelumas berupa oli yang berguna untuk pendingin mata milling agar tidak cepat aus. Yang selanjutnya, bagian-bagian mesin parts atau mesin milling. Yang pertama, kolom. Kolom atau badan mesin merupakan penopang atau tempat kedudukan bagian-bagian mesin seperti lengan, spindle, lutut, tuas-tuas, dan merupakan rumah dari roda gigi transmisi, motor penggerak, beserta puli-pulinya. Yang kedua, spindle. Spindle merupakan poros utama mesin yang berfungsi untuk memutar arbor beserta pisau fries. Yang ketiga, arbor. Arbor merupakan tempat duduk pisau fries. Arbor dipasang pada spindle mesin sehingga bila spindle berputar maka arbor akan ikut berputar pula. Pada mesin fries pendatar, arbor memiliki bentuk batang bulat yang panjang, badannya terdapat alur pesak.
Yang keempat, lengan atau overarm. Lengan pada mesin Fries mendatar memiliki fungsi sebagai penyongkok arbor. Lengan ini ditempatkan pada bagian atas dari kolom atau badan mesin. Bagian bawah lengan ini memiliki alur berbentuk ekor burung yang sesuai dengan bentuk alur ekor burung pada kolom mesin yang menopang arbor. Kelima, meja. Meja mesin Fries merupakan tempat di mana benda kerja akan di-Fries. Penempatan benda kerja pada meja dilakukan dengan menggunakan peralatan menjepit atau penegang benda kerja seperti ragum, klem, kepala pembagi, dan kepala lepas. Yang keenam, sadel. Sadel atau dudukan meja merupakan tempat meja bertumpu. Pada bagian bawah dari sadel terdapat alur berbentuk ekor burung yang dipasangkan secara pas dengan alur ekor burung pada bagian atas lutut. Dengan demikian, sadel dapat digerakkan dalam arah melintang secara lurus. Yang ketujuh, lutut. Lutut atau can merupakan tempat kedudukan sadel, di mana lutut ini dipotong oleh kolom mesin dan batang pengangkat. Lutut dapat digerakkan secara vertikal naik atau turun dengan cara memutarkan engkolnya. Yang kedelapan, alas atau bed. Alas mesin merupakan bagian terbawah dari mesin dan tempat bertumpu komponen-komponen utama mesin Fries seperti kolom beserta lengan dan spidol, lutut beserta sadel dan mejanya. Yang selanjutnya, pembuatan ulir baut menggunakan mesin milling. Langkah pertama, siapkan bahan yang sudah disiapkan untuk membuat ulir. Langkah kedua, masukkan bahan baut ulir tersebut ke tuas. Agar stabil, putarlah mesin milling tersebut, usahakan putarannya jangan terlalu cepat. Terdapat alat senai baut ulir ukuran 10 mm dengan modifikasi agar bisa tersiram uli pelumas. Putaran mesin milling searah jarum jam dan berlawanan jarum jam. Lakukan terus-menerus sampai baut ulir jadi. Mungkin sekian video tentang mesin bubut dan mesin milling dari saya. Jika ada salah kata dalam pembuatan video, saya minta maaf. Kepada Tuhan saya minta ampun. Akhir kata, salam dan bahagia.